warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Sholawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat dan yang saya sayangi teman-teman sekalian seperjuangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita kepada pembahasan kita pada kali ini tentang menuntut ilmu demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengenai masalah ilmu, teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita serta ibadah kepada Allah agar senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentu saja kita harus mau belajar, mau mengaji dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu yang kita dapatkan menjadikan kita bisa semakin dekat dengan Sang Pencipta, baik itu berupa ilmu-ilmu ibadah ma'rifah seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa dan berhaji. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu agama yang harus kita pelajari. Baik itu ilmu-ilmu dari agama pun yang diwajibkan dari agama yang kita tahu, Islam selalu mengajari bahwa menuntut ilmu itu tanpa terkecuali, tanpa melihat siapa yang menuntut ilmu dan ilmu apa yang kita gapai. Nah, baik itu ilmu agama, ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi lainnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, ya'limu, ilman, yang artinya mengerti sesuatu. Nah, atau kata alaman yang artinya memberi petunjuk. Maksudnya di sini arti dari memberi petunjuk itu kita yang memiliki pengetahuan dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ilmu. Seperti itu. Nah, di sini juga ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan kehidupan manusia. Setiap orang, setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu tanpa terkecuali seperti yang saya bilang di awal. Nah, hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi thalabul ilmi fariidatun 'alal muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Nah, dari hadis ini juga diterangkan bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, suatu yang sangat diutamakan, karena menuntut ilmu ini banyak sekali keuntungan. Tidak ada unsur kesia-siaan jika kita bersungguh
dekat. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyaknya hal. Meski benar bahwa prioritas dalam agama, khususnya ilmu iman dan Islam serta ilmu mengenal Allah. Nah, itu tadi ilmu tentang keagamaan. Apa tadi? Ada 3. Yang pertama itu khususnya ilmu iman dan Islam serta ilmu mengenal Allah. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya ulangi kembali. Kita memang diwajibkan dalam umat Islam menuntut ilmu agama, tapi tanpa terkecuali untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain pun kita diperbolehkan, seperti ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, sosial, baik itu sosial, pengetahuan, alam, ataupun dengan ilmu-ilmu teknologi lainnya, seperti itu. Nah, namun umat Islam tidak boleh juga mengabaikan ilmu-ilmu yang lainnya, karena tanpa ilmu pun umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat lain di muka bumi ini. Nah, jadi bukan hanya di agama kita saja kita diajarkan untuk menuntut ilmu, tapi di agama lain pun juga dianjurkan untuk menuntut ilmu. Nah, semakin kita memiliki ilmu, maka kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rengkuh, bisa kita gapai. Jadi ada pembedanya jika seseorang yang memiliki ilmu dengan seseorang yang tidak memiliki ilmu. Dalam kehidupan kita sendiri ini pun, dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekitar kita bisa kita lihat banyak orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki akhlak. Seperti itu. Jangan sampai kedua itu tidak bisa kita miliki, karena walaupun ilmu yang kita dapatkan tidak begitu banyak, tapi akhlak kita selalu kita jaga. Baik itu berhadapan dengan siapapun itu orangnya, akhlak kita selalu dijadikan dengan nomor 1. Nah, ilmu juga jangan sampai ketika kita memiliki pengetahuan yang sangat kita tahu, misalkan ada si A yang memiliki ilmu yang sangat banyak, sedangkan bertemu dengan si orang yang B, dia mulai menyombongkan ilmu yang ia dapatkan, menyombongkan dengan banyaknya tingkah laku yang seakan-akan menyombongkan ilmu yang ia dapatkan itu, yang seakan-akan dibandingkan dengan orang lain dia sudah memiliki kesombongan dan tidak ingin mendengarkan bahasa atau himbauan dari orang lain, karena ia menurutnya sendiri dia sudah paham akan apa yang orang lain sampaikan. Nah, jadi itu tidak boleh kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, menuntut ilmu begitu sangat penting dan sangat diutamakan, apalagi bagi anak-anak muda seperti kita ini, baik itu dari jenjang sekolah dasar atau jenjang perkuliahan, atau bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian. Bagaimanapun teman-teman, masa depan bangsa ini sekarang ada di pundaknya kita. Jadi kita harus ikut menuntut ilmu sedalam-dalamnya, seperti pepatah yang sering sekali kita dengar, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu pepatah yang sudah sering kita dengar. Jadi jangan selalu mengabaikan pepatah yang seperti itu. Nah, Ustadz Hashim ini pun menyebutkan dalam referensi yang saya dapat, Ustadz Hashim pun menyebutkan keutamaan dalam menuntut ilmu pengetahuan dengan membacakan beberapa dalil. Nah, dari beberapa dalil yang saya baca, saya ingin menyampaikan satu ayat, yaitu ayat Quran surah Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
tuntunlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya, maka tuntutlah ilmu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa teman-teman sekalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan pantang mundur dalam menuntut ilmu. Kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Amin, amin ya robbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah.